Shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga Yumat Rajani Kota Bontang, serta GBI Pasar Baru Betania Blessing, cabang yang kami kasih. Sungguh satu hal yang luar biasa kalau karena kemurahan Tuhan, kita hari ini benar-benar berada di pertengahan bulan Agustus, bulan di mana Tuhan mengaruniakan kemerdekaan buat bangsa kita. Dan yang luar biasa lagi, itu juga bicara tentang mengingatkan kita bahwa betapa bahagianya menjadi orang yang merdeka. Anda bahagia nggak jadi orang yang dibebaskan? Dibebaskan dari apa? Hutang? Sakit penyakit? Kutuk, atau juga musibah? Ya, itu hal yang biasa. Tapi yang paling luar biasa yang nilainya kekal adalah ketika Anda mulai berbahagia dan sadar waktu kita dibebaskan, waktu kita merasa bahagia, merdeka dari hukum dosa, hukum kutuk, hukum daripada birahi yang pernah disampaikan Allah kepada Hawa saat manusia jatuh dalam dosa. 3 kutuk itu ditebus, kutuk atas dosa, kutuk atas penderitaan, dan juga kutuk atas birahi. Dan yang menarik lagi adalah ada kutuk atas hukum Taurat, Tuhan Yesus telah menebusnya buat kita sekalian. Dan kekasih Tuhan harus bangga ketika kita menjadi orang merdeka. Dan hanya bisa memerdekakan kita, itu bukan kebaikan kita. Yang bisa membebaskan Anda dari hukum dosa, ya dari upah dosa, itu bukan karena puasa Anda. Juga bukan karena amal dan sedekah-sedekah sedekah saudara. Bukan. Tapi yang Alkitab katakan adalah, Yohanes 8 ayat 36. Anak itu akan memerdekakan kamu, dan kamu akan betul-betul atau benar-benar merdeka. Nah itu yang sekarang hari ini kita dinyatakan dengan jelas bahwa kita ini benar-benar sebagai orang yang merdeka. Cuman masalahnya, kalau Bapak Ibu lihat orang yang pelihara burung murai batu saat terlepas dari sangkar, nggak bakal pernah mau dia kembali kepada sangkarnya lagi atau untuk dikurung. Pasti dia akan bebas sebagai seekor burung yang merdeka. Demikian juga kita. Masalahnya kita adalah bahagia dimerdekakan. Tapi seringkali kita nggak pernah merasa bahagia menyenangkan Tuhan yang telah memerdekakan kita. Kita masih suka kembali ke sangkar ikatan, sangkar belenggu, dosa dan tabiat buruk kita. Terbukti masih banyak orang percaya yang tidak sungguh-sungguh dengan Kristen. Masih main gereja-gerejaan, tidak sungguh-sungguh dengan Kristus, sehingga hidupnya jadi batu sandungan. Masih ada yang egois, masih ada yang simpan sirik, benci, masih ada jemaat yang suka nanduk hamba Tuhan, masih ada jemaat yang suka teror pendeta, masih ada jemaat yang suka nyinyir, bahkan masih ada pendeta juga yang suka mengambil keuntungan dari pelayanan. Nah inilah yang seringkali menjadi kendala bahwa kita membuktikan kita masih hidup di dalam belenggu dosa atau tabiat dosa. Itu makanya Rasul Paulus selalu menekankan, waktu kita dimerdekakan oleh Kristus, Alkitab berkata begini, Galatia 5 ayat 1, dikatakan, berdirilah teguh. Berdiri teguh itu punya pengertian kita menjadi pribadi yang bersikap sebagai orang yang merdeka, tidak kembali kepada hidup yang lama. Itu sebabnya Tuhan selalu mengajak saudara supaya teguh kita berdiri itu merupakan satu bagian mencerminkan pribadi yang telah memerdekakan kita. Nah, sudahkah Anda teguh berdiri sebagai orang percaya? Hidup murah hati, hidup dalam berkemurahan, suka peduli hamba Tuhan, hidup punya kasih, nggak menuntut balas jahat dengan jahat, tapi dia suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia suka mengampuni, dia ringan tangan, suka menolong dan suka memberi. Dan terlebih lagi dia suka bersekutu dengan Tuhan Yesus yang memerdekakan dia dari segala upah dosa. Ayo kekasih Tuhan, upah dosa itu maut. Yang bisa bayar upah dosa cuma Tuhan Yesus, dan dia telah membebaskan Anda dan saya dari upah dosa itu. Itu makanya berdirilah teguh sesuai dengan Galatia 5 ayat 1, supaya orang lihat kita nggak jadi batu sandungan. Ingat tuh Roma pasal 8 mulai ayat 13, seluruh makhluk dengan sangat rindu menantikan anak-anak Allah yang dinyatakan. Anak Allah di situ bicara tentang huios dalam bahasa Yunani, yang artinya putra dewasa. Kalau Anda dewasa dalam Kristus, berapa tahun Anda merasa dimerdekakan oleh Kristus? Sudahkah Anda dewasa dalam pola pikir? Sudah Anda dewasa dalam kehidupan ini? Karena kehidupan Anda ketika Anda dewasa dalam Kristus, itu bicara tentang ada karakter Kristus yang tercermin dalam hidup kita. Kok karakter lagi? Kok karakter lagi, Pak Pendeta? Ya iyalah, karena karakter Anda itulah yang nanti menghentar Anda kepada kekekalan. Kalau uangmu, prestasimu, kemudian hartamu, asetmu, jabatanmu itu mati fana, hanya sampai di liang kubur, gelar Anda pun berubah menjadi almarhum. Tapi kalau karaktermu yang di dalam Kristus diubahkan, di dalam Kristus engkau lahir baru, itu menghentar Anda sampai kekekalan, berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Ingat, hidup kita itu ada sesudah kematian. Itu yang kita perlu bertanggung jawab.
tanggung jawabkan supaya hidup Anda diubahkan dari sekarang. Kerja Yesus membebaskan Anda dari dosa untuk melahirbarukan Anda menjadi ciptaan baru, kainos, menjadi manusia baru untuk memuliakan nama Tuhan. Tuh makanya bersikaplah betul-betul sebagai orang yang merdeka dari hukum dosa, dan Anda menjadi orang yang benar-benar merdeka, yang berdiri teguh di dalam imanmu, keyakinanmu kepada Kristus sebagai ucapan terima kasih buat Yesus yang telah merdekakan Anda. Terus berkati saudara, salam dari kota Samarinda. Shalom.